Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman warga belajar PKBM Insan Desa, khususnya di kelas 8 paket B. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam tutorial online atau video pembelajaran berkaitan dengan materi pelajaran PPKN yang insya Allah Bapak akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, Bapak akan menyampaikan sedikit pengantar. Nanti untuk memperdalam, teman-teman bisa mendownload materi ini atau juga bisa membaca buku dalam modul PPKN yang tersedia dalam website PKBM Insan Desa ataupun melalui referensi video yang lainnya bisa dilihat banyak di YouTube ya. Teman-teman tinggal searching aja yang berkaitan dengan seputar kedudukan dan fungsi Pancasila. Terus ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan materi ini, yaitu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi itu esensinya ya, esensi dari mempelajari Pancasila, bagaimana kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tersebut. Supaya menghemat waktu, kita lanjut aja ke materinya ya. Sebelum ke materinya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Jadi itu ya esensi atau tujuannya seperti yang tadi Bapak telah sampaikan. Nah, bagaimana konkretnya dalam pelaksanaan atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sih menjadi Pancasilais itu sangat sederhana. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri cukup dengan yang pertama, berusaha menjadi pribadi yang beragama, yang taat dan baik. Yang kedua, berusaha menjadi pribadi yang mempunyai etika, sopan santun, intinya mempunyai adab dalam bersikap dan bersosialisasi ya. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga, berusaha menjadi pribadi yang menghindari dan menjauhi perpecahan, pertentangan, dan permusuhan. Nah, jadi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan persatuan Indonesia dengan cara berusaha menjadi pribadi yang menghindari dan menjauhi perpecahan, pertentangan, dan permusuhan, baik itu dalam lingkungan keluarga, dari hal yang paling terkecil ya di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini misalkan di lingkungan RT, RW, sampai dengan lingkungan satu desa. Nah, jadi ini bisa diamalkan ya dengan cara berusaha menjadi pribadi yang menghindari dan menjauhi perpecahan, pertentangan, dan permusuhan. Terus yang keempat, berusaha menjadi pribadi yang senantiasa mengedepankan musyawarah
atau dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa Sunda, badami lah gitunya. Kalau ada permasalahan itu dimusyawarahkan, dibadamikeun dalam setiap menyelesaikan permasalahan, dan berusaha menjadi pribadi yang ikut berpartisipasi dalam proses politik untuk memilih wakil dalam pemerintahan. Nah, jadi kata kunci yang berkaitan dengan pelaksanaan sila keempat ini yaitu mengedepankan musyawarah dan berpartisipasi dalam setiap proses politik untuk memilih wakil kita ya yang ada di pemerintahan, baik itu di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Nah, apa itu yang dimaksud dengan lembaga legislatif? Nah, lembaga legislatif di sini yaitu sebuah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal membentuk undang-undang atau peraturan. Kalau di tingkat pusat disebutnya DPR RI ya. Kalau di tingkat provinsi disebutnya DPRD provinsi. Kalau di tingkat kabupaten disebutnya DPRD kabupaten. Nah, kalau di tingkat desa, apa yang dimaksud dengan lembaga legislatif itu? Yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Nah, yang dimaksud dengan lembaga eksekutif itu apa? Yaitu sebuah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Dimulai dari presiden di tingkat pusat sebagai kepala pemerintahan sampai dengan kepala desa di tingkat desa. Jadi itu masuk dalam rumpun atau ranah lembaga eksekutif yang melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan. Terus yang kelima, berusaha menjadi pribadi yang sadar akan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berusaha menjadi pribadi yang senantiasa menghormati orang lain, sayang terhadap sesama, dan toleran dalam kehidupan sosial. Jadi ini berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita berbicara keadilan, berarti kita berbicara antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban atau terpenuhinya hak dan kewajiban baik itu oleh masing-masing pribadi ataupun oleh pemerintahan ya, antara hak dan kewajiban. Oke, jadi itu salah satu gambaran sederhana bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu Tutor yang ada di PKBM Insan Desa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.